prinsip kebenaran seperti apa gitu ya. Kita lihat nomor A atau option A, yaitu kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Yang B, pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. Lalu pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Dan yang D, pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Nah, untuk supaya lebih efektif, saya akan mencoba untuk menanyakan kepada peserta dari Vita Edu ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan soal nomor 1. Di sini ada Ibu Eva, ada Ibu Reni, Pak Dik-Dik juga. Selamat siang, Pak. Ibu, siang, Bu. Ngantuk tidak hari ini? Selamat siang, Bu. Agak ngantuk ya, mungkin. Ngantuk-ngantuk sedikit ya, tidak apa-apa. Yang terpenting, Bu, untuk persiapan pretest PPG ini, yang penting kita tenang saja. Dan insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan diberikan kelancaran juga gitu ya. Ibu Reni, kira-kira soal nomor 1, apa jawabannya? Bu, baru gabung. Oh, nggak apa-apa, baru gabung. Kalau Pak Dik-Dik. Bu? Pak Dik-Dik. D, Bu. Jawabannya apa? D. Aduh, ini 100 untuk Pak Dik-Dik. Berarti Pak Dik-Dik ini walaupun tadi hanya selintas gitu ya, tidak membuka cakrawala, tapi jawabannya sudah betul ya. Jadi adanya peristiwa, saya jelaskan dulu, adanya peristiwa kejahatan itu memang untuk zaman sekarang ya Bu ya, atau Bapak, kita itu tidak ditentukan dari usia, baik itu siswa SD, ada yang mencuri gitu ya contohnya. Ada juga keterlibatannya orang dewasa. Nah, itu cukup menarik perhatian. Di zaman sekarang ini memang pendidikan ini menjadi salah satu background yang cukup baik, atau misalkan yang cukup ditentukan, penentu dari seseorang atau siswa usia SD ini bagaimana sih untuk kedepannya gitu. Nah, di sini juga apa sih yang menjadi kewajiban guru? Menurut saya sih kenapa pendidikan karakter atau karakter building ini yang harus ada dalam peserta didik, di sini digemborkan oleh Nadiem sendiri ya. Pendidikan karakter, beberapa karakter diantaranya tanggung jawab atau bineka, profil pelajar Pancasila banyak sekali. Ada di sini yang option A, kewajiban guru sebatas pemberian pengetahuan. Jadi untuk guru sendiri tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan saja pada peserta didik. Jadi pembelajaran bermaknanya tidak ada. Nah, itu justru yang diperlukan oleh peserta didik saat ini. Anak-anak saat ini khususnya menjadi basic dari siswa usia sekolah dasar gitu ya. Di sini yang option B ada pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan. Tidak hanya untuk mencerdaskan peserta didik saja, tapi bagaimana karakter tersebut tertata atau menjadi kokoh gitu. Jadi tidak hanya cerdas saja, tapi di sini kita harus memerlukan pendidikan karakter untuk membentuk dirinya sendiri dulu, basicnya gitu. Jadi selain bantuan dari pendidikan moral gitu di keluarga, tapi ada bantuan juga karena option C betul, akan tetapi di sini yang ditanyakan adalah sebagai guru. Jadi bagaimana sebagai guru kita menyikapi ya. Betul sekali, jadi kalau misalkan diperlukan, mangga dibuat catatan jawaban. Kita beralih, betul tadi ya Pak Dik-Dik jawabannya yaitu nomor D, pentingnya pendidikan karakter yang ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Kita masuk ke nomor 2, soal nomor 2. Nah, biasanya soal-soal teori ini kemarin di hari pertama mungkin sudah dibahas gitu ya oleh Ibu Devi sebagai Ibu Fasil ya, luar biasa sekali teman saya sudah membahas teori juga kemarin. Nah, sekarang kita flashback atau kilas balik pembelajaran yang kemarin. Yang kedua,
Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Jadi semakin sering hubungan atau bonding antara rangsangan dan balasan yang terjadi, maka akan semakin kuat katanya hubungan keduanya. Hubungan ini tadi antara rangsangan stimulus dan juga responnya. Nah, teori belajar ini disebut apa biasanya? Kayaknya kalau yang semua pasti lulusannya S1 nih, pasti sudah tahu, masih ingat teori-teori yang berhubungan dengan pendidikan gitu ya, atau pembentukan dari belajar gitu, teori belajarnya. Nah, kira-kira jawabannya apa, Bu Reni? Atau Bu Eva boleh, Bu Heni juga boleh. Walaupun tidak, ya Bu Heni. Kira-kira jawabannya apa? Ada A, behaviorisme, B, humanistik, C, sibernetik, atau D, konstruktivisme. Nah, apa jawabannya? A, Bu. Aduh. Cukup aktif sekali nih Pak Dik-Dik. Saya jadi semangat nih siang hari ini ya. Nanti Bu Reni kayaknya bisa menyusul nih. Wah, saya ini paling senang kalau aktif gitu ya. Jadi nggak harus saya yang menjawab gitu. Jadi Ibu atau Bapak sekalian gitu. Nanti mungkin menyusul Bapak Ketut atau Bu Eva dan juga Ibu Heni gitu ya. Ibu Heni, selamat datang Ibu. Aduh, senang sekali bisa melihat Ibu. Aduh, insya Allah panjang umur ya Bu ya. Kita bertemu hari ini gitu ya. Nah, jawaban yang tadi kata Bapak Dik-Dik itu behaviorisme. Betul sekali jawabannya, yaitu A, behaviorisme. Nah, kenapa katanya behaviorisme? Nah, betul sekali. Ketika kita ke humanistik, jadi kalau humanistik ini teori yaitu humanisme atau manusia. Jadi bagaimana manusia berhak mengenali dirinya sendiri untuk belajar, bagaimana mengaktualisasi dirinya sendiri. Jadi tidak ada pembentukan hubungan dari stimulus responnya gitu ya untuk humanistik sendiri. Sedangkan untuk cybernetik, nah cybernetik saya juga teori terbaru ini yang kemarin teman saya bilang, oh cybernetik itu teori yang memang informasi yang terbaru. Jadi adanya keterarahan kegiatan berdasarkan adanya informasi yang terbaru. Nah, bagaimana kita mempersiapkan, melengkapi dari stimulus yang behaviorisme ini gitu. Jadi memang adanya pemusatan untuk proses informasi yang up to date gitu. Untuk sibernetik ini memang teori yang terbaru gitu ya. Kan kalau humanistik ada behaviorisme itu dari Gagne itu yang dulu-dulu ya. Tapi kita mempunyai teori baru atau up to date yang lainnya, teori belajar yaitu sibernetik. Dan untuk yang terakhir, konstruktivisme itu teori yang lama juga. Mungkin Ibu dan Bapak tahu, jadi ada beberapa tahapan di teori ini. Yang pertama bisa tahap persepsi, lalu eksplorasi, diskusi, aplikasi konsep. Nah, ini ciri-ciri konstruktivisme itu atau membangun dari konsep-konsep ini adalah interaktif, yaitu aktif dan juga bersifat situasional. Jadi kalau ditanyakan hubungan antara rangsangan dari luar dan juga adanya respon balik, itu behaviorisme. Berarti sudah 200 untuk Pak Dik-Dik ya. Yang lainnya bisa menyusul. Tidak apa-apa, nanti nggak dapat apa-apa, cuman ya alhamdulillah gitu ya, berarti menuju lulus semakin dekat gitu ya. Amin. Iya, amin, amin ya. Yang lain juga saya selalu doakan gitu. Dan juga saya sangat senang sekali gitu Ibu dan Bapak ketika saya berbicara ini videonya tuh face to face gitu ya. Jadi saya merasa terbantu gitu. Alhamdulillah ini udah ada Bu Heni, tinggal nanti mungkin yang lainnya menyusul gitu untuk kita video call gitu ya. Conference kalau ini ya. Kita masuk ke nomor 3. Ini mudah sekali sebetulnya Ibu Bapak, karena kita sudah membahas ini, mungkin sekitar S1 saya itu waktu 2002-2004 gitu ya. Mungkin Ibu Bapak juga sama nih. Nah, menurut Benjamin S. Bloom atau teori taksonomi Bloom, atau kalau istilah Sundanya mah
si Bloom katanya gitu ya, mengembangkan ranah kognitif dengan ada urutan berikut. Kognitif berarti C, Ibu dan Bapak. C1 sampai C6. Yang A ada ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Lalu yang B, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Yang C, ingatan dulu, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Lalu yang D, ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Alhamdulillah ada Ibu Imelda. Selamat siang, Ibu. Aduh, Selamat Teteh siang, ini mah Bu kayaknya ya. Santi. Masih muda banget gitu, Teteh. Selamat bergabung, Ibu Imelda. Mudah-mudahan siang hari ini kita menjadi bermanfaat. Nah, Ibu Terima Imelda kasih, walaupun Bu masih Santi. baru bergabung gitu ya. Masih, aduh, katanya Bu, saya baru bergabung. Tadi kata Bu Reni juga, saya belum terlalu tahu. Kira-kira nih jawabannya apa, Ibu Imelda? Saya C1, nyimak nih, C2, belum sangat ini, baru buka. baru buka. Ke Ibu Iya, saya Heni, ngikut Ibu dulu. Heni dulu saja. Bu, Ibu sehat? Ibu Hen, jawabannya apa Bu Hen? Bu nyanyi. Bu, salah nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Ibu nggak akan dihukum kalau salah juga. Tenang aja, nggak akan dihukum sama saya. Kita kan belajar bersama, Bu. Saya juga bisa salah gitu ya. Kita belajar bersama, memahami bersama gitu. Apa jawabannya kira-kira? Ini di Bu, nomor kalau A gimana, Bu? Kalau A kita lihat Ingatan, yang pertama C1 itu ingatan. Betul. Berarti C1 ingatan, betul. Oh iya C1 katanya. C2 pemahaman. Berarti Iya. masih betul. C2 Iya. pemahaman. C3 analisis. Wah, Masih betul betul. nih. Analisis berarti sudah luar biasa nih daya hafalnya ya, Bu ya. Lalu berikutnya ada aplikasi. Masih betul. Nah, sekarang antara sintesis dan evaluasi, mana kira-kira yang didahulukan? Evaluasi. Betul. Jadi Berarti D D. jawabannya. Kita Ya. dahulukan dulu evaluasi, baru sintesis. Nah, di dalam perjalanan untuk ranah kognitif ini, jadi ada updatean terbaru. Jadi belum ini memang belum mengupdate informasi, ada Anderson namanya ya. Taksonomi Anderson mengubah atau mengubah sedikit dari C6 ini menjadi mencipta atau mengkarya karena kata dari sintesis ini memang kurang baik gitu ya. Jadi memang ada taksonomi Anderson, kelanjutan dari taksonomi Bloom ini, jadi sintesis ini dirubah menjadi mencipta. Nah, untuk kurikulum merdeka juga kita khusus ke C6 yaitu ranah kognitif mencipta atau membuat karya gitu ya, atau produk based learning biasanya begitu ya, Ibu dan Bapak. Sedikit membahas tentang kurikulum merdeka, dan ini untuk Bloom ini sendiri tahapan C1 sampai C6 memang sudah ada direvisi ulang oleh Anderson, yaitu sintesis tadi menjadi mencipta atau membuat karya gitu ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini kisi-kisinya menemukan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kalau guru-guru sih saya percaya sekali ya, banyak memang yang daya nalarnya luar biasa sekali. Jadi untuk membahas soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari pasti sudah di luar nalar gitu ya, di luar nurul nih. Sudah bisa lah Bu lah, nggak usah dilihat soalnya juga. Nah, kita bacakan dulu ya. Nomor 4, Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi. Pada suatu hari, Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Eko mendapat kelompok dengan Togar, Lucy, Intan, dan Ruli. Bagaimana sebaiknya sikap Eko? Nah, kita tanya ke Eko ya. Oh, nggak ada nama Eko ya di sini, biarin yang lain aja ya. A. Eko bersedia satu kelompok dengan Togar karena Togar orang Batak, sedangkan dia orang Jawa. Kurang A ya. B. Eko tidak bersedia satu kelompok dengan Ruli karena Ruli bukan teman dekatnya. C. Eko bersedia berkelompok dengan mereka karena mereka semua pandai.
D. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua adalah teman. Ini soal bonus ya, Bu ya. Jadi biar semua bisa jawab gitu. Bu Erna. Halo Bu Erna. Kayaknya ini mati redup videonya. Bu Erna. Say hi Bu Erna. Oh, masih. Ibu Reni kayaknya udah tahu nih jawaban-jawaban yang mudah ini kayaknya. Wah, saya bisa Bu katanya. Bu, D. Iya, 100 untuk Ibu Reni. Wah, ini bonus Bu, alhamdulillah sekali ya. Bu Eva juga, selamat siang Bu Eva. Selamat Bu siang, Eva Bu. Suraya, aduh. Ibu dari Bandung juga? Ya, Iya. Selamat bergabung ya Bu ya. Kita belajar ya Bu. Jadi saya bukan tutor di sini. Kita belajar atau saya juga membersamai Ibu dan Bapak dengan memfasilitasi soal gitu ya. Jadi kalau di kedepannya nanti ada salah dan juga kita bahas bersama saja gitu ya. Betul jawabannya itu D. Nah, Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua adalah teman. Tidak mungkin karena dari sini sudah etnik ya Bu, berkebinekaan. Jadi Eko itu khas dari Jawa namanya. Togar itu khas dari Batak gitu ya. Jadi tidak ada di sini untuk membeda-bedakan suku, bangsa atau ras dan lainnya. Walaupun misalkan ini terlihat dengan soal yang sangat sederhana dan bisa dijawab, tapi dengan adanya soal ini kita tahu di sini tidak ada sara gitu ya. Jadi bagaimana ini makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Bonus ya, jadi ini bisa 100 nih semua nilainya. Bu Reni 200 atau 1000 lah saya kasih ya Bu ya. Alhamdulillah, nanti kita ke bagian Bu Eva deh ya. Berikutnya kita ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini pasti guru-guru sudah sangat mengenal gitu dengan PTK ya. Kita lihat. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar. 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah. Dan 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif. Nah, kecuali, yang berikutnya yang mana? A. Meningkatkan proses belajar mengajar. B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus. C. Mencakup proses refleksi. D. Menggunakan metodologi terbaru. Nah, yang tidak termasuk kira-kira yang mana? yang D, Bu. Iya, Bu Eva yang jawab ya? Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi betul sekali ya, yang tidak termasuk dalam tadi PTK manfaatnya yaitu menggunakan metodologi terbaru, karena PTK ini khas ya, udah ada khas ciri khasnya tadi, meningkatkan proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya untuk meningkatkan pribadi diri sendiri juga sebagai pegawai negeri sipil ya Ibu dan Bapak. Ketika kita akan naik tingkat atau memerlukan PAK atau PAK, nah kita harus membuat PTK. Selain itu, kita juga dalam proses mengajar tidak hanya menemukan siswa-siswanya saja yang memang bermasalah, tapi kita harus meneliti tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi PTK ini tidak hanya dalam setengah semester atau setahun sekali, sebetulnya setiap ada masalah pada siswa itu harus ada PTK. Jadi ada penelitian khusus tindakan kelasnya. Jadi jangan sampai, Bu, di kelas saya mah tenang-tenang saja, nggak ada masalah. Justru itu yang ditanyakan. Kenapa tidak ada masalah gitu di dalam kelas? Apa kitanya sebagai guru yang salah, atau memang muridnya didesain khusus supaya tidak ada masalah gitu? Nah itu dia. Jadi memang manfaat PTK sendiri tadi sudah disebutkan bagaimana meningkatkan proses belajar mengajar, lalu menggunakan rancangannya per siklus gitu ya, siklus 1 dan 2 biasanya. Lalu bagaimana memperhatikan perubahan langkah demi langkah gitu. Ya Bu Eva 100 ya Bu Eva. 200 nanti ditambahkan ketika Bu Eva menjawab benar di soal berikutnya.
Kita masuk ke soal matematika. Nah, ini biasanya saya teh lumpuh, Bu, ya, kalau di soal matematika, tapi kita coba ya bersama-sama. Ini Pak Dik-Dik kayaknya sudah, oh Bu, saya bisa nih kalau matematika seperti ini, oh boleh menjawab ya, atau Bu Heni juga mangga gitu ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Bu Imelda juga boleh ya. Jika roda pertama berputar 3 kali, roda Dari kedua soalnya, maaf Bu Santi. bagaimana? Oh iya, belum dirubah, Pak Andri. Ibu maafkan saya sebelumnya ya, karena laptop saya ini memakai laptop punya suami. Jadi belum diacak dulu gitu ya. Jadi saya agak kurang mengerti untuk kedepannya, insya Allah ya kita akan berjalan mulus gitu tanpa gangguan. Nah, soal nomor 6 ini, jika roda pertama berputar 3 kali, roda kedua berputar 9 kali. Nah, berapa kali roda kedua akan berputar jika roda pertamanya 10? Nah, ini mah mudah, Bu. Belum ke yang persegi banyak atau bagaimana. Ini mudah, masih logika. A, Bu. Wah, Pak Dik-Dik A. Yang lain ada jawaban yang lain tidak? A, Bu. Wah, ini ikut-ikutan apa bagaimana, Bu? A. Kan kali 10, Bu. Oh iya. Nah, itu dia. Betul sekali. Nah, kalau logikanya, aduh, kayak yang susah gitu. Tapi ketika dilihat, kita lihat saja. Berputar yang pertama 3 kali, yang kedua 9 kali. Berarti ada R1 sama R2 itu ada 3 kali loncatan. Ketika roda pertama 10 kali perbandingannya, maka yang kedua pasti 30 karena dikalikan 3. Ini soal mudah. Ketika terburu-buru pasti disangkanya susah gitu ya, tapi kita harus melihat dari logikanya gitu, Bu ya. Jangan aduh sulit ini gimana, kita pecahkan dari soalnya dulu, lihat kisi-kisinya atau poin-poin penting. Roda pertama 3, roda kedua 9. Oh berarti kalau 10 berapa gitu. 3 berbanding 9, 10 berbanding 30. 30. Betul. Gitu ya? Masih ada yang belum mengerti? Bisa. Ini mah masih tahap C1 kayaknya, daya hafal. Masih buah, itu mah gampang kata Pak Dik-Dik itu ya, luar biasa ya. Jadi nanti mungkin kalau matematika, kalau nggak bisa jangan ngitung kancing Ibu dan Bapak. Jadi logikanya dulu kita lihat. Oh roda pertama begini, yang ini begini. Kalau masih ingat berarti nanti ada rumus yang memang dimasukkan. Masukkan rumus gitu. Karena ini memang soalnya yang sudah terlatih, Ibu dan Bapak juga perbandingan mah luar biasa bisa gitu. Jadi alhamdulillah bisa dilewati. Kita ke pertanyaan nomor 7. Bu Santi? Ya, betul. Ya bagaimana, Bu? Minta caranya dong, Bu, untuk perbandingannya itu, Bu. Iya. Nah, caranya gini, kayak Ya, 3 bisa dibagi dituliskan 9. mungkin. Ya. 3 berbanding 9 atau 3 dibagi 9 gitu ya. Itu roda R1 berbanding R2. Nanti Ibu di bawahnya jajaran R1 itu tulis angka 10. Jajaran R1 10. Iya, R1 sama dengan 3 kan tadi jajarannya 10. Ya. Sekarang ke R2. R2 sama dengan 9, di bawahnya berapa? 3 ke 9 perlu berapa? Berarti R1 kuadrat atau kubik gitu ya, Bu. Nah, kalau yang ini tinggal dikalikan saja 3, Bu, karena 3 dikalikan 3 itu 9. Jadi 10 dikalikan 3 saja gitu. Jadi enggak kalau biasanya ada R1 kubik atau kuadrat dipangkatkan, ini hanya dikalikan 3 saja gitu. Atau 9 dibagi 3 dibalik gitu. Jadi ini mah logika saja, nggak ada rumus sebetulnya. 10 putaran dikali 3. Ya, betul gitu. Jadi 30. Iya. Seperti itu ya. Berarti berbanding lurus ya, Bu ya? Iya, kalau yang ini betul sekali. Betul sekali. Nanti kalau misalkan butuh lembar jawaban nanti saya kasih ke Pak Andri gitu ya. Karena di sini pertanyaannya aja gitu, jawabannya ada di sebelah saya nih. Kita masuk ke soal nomor 7 gitu ya, Pak Andri. Kita masuk ke soal nomor 7.
Nah, ini juga lumayan rada rumit sebetulnya Ibu dan Bapak, karena memang Belum ada seharusnya Bu soalnya. bagaimana? Belum Belum ada diganti soalnya Bu, masih soal nomor 6. Oh iya, Sudah. sudah. Ini soalnya agak rumit, tapi masih bisa diselesaikan. Kalaupun Maaf tidak, Bu, nanti di saya saya kasih. belum berganti soal. Iya Oh, sama. mungkin sinyal, Bu. Mungkin Oh, sinyal. Di Saya bacakan saya dulu sudah. ya. Ya, Ya. saya bacakan dulu. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 2 kali lebarnya, berarti panjang sama dengan 2 kali lebar. Dan keliling 300 meter. Tanah tersebut ditanami kacang hijau yang berjarak satu sama lain 10 cm. Pada perbatasan tersebut ditanami, pada perbatasan tanah tersebut juga ditanami. Nah, bila 1 kilo kacang hijau tersebut berisi 500 butir, maka kacang hijau yang dibutuhkan untuk menanami sebidang tanah tersebut adalah berapa ton? Wah, ini kayaknya butuh, sebetulnya saya sudah mau menyiapkan, akan tetapi memang susah di-share ya Ibu, karena laptop saya agak ngeheng gitu ya, nggak bisa caranya juga nih pakai MacBook ini Bu. Maafkan sekali lagi, jadi saya akan menyelesaikan dengan verbal saja gitu ya. Nah, kira-kira jawabannya mana? Karena ini bukan logika, saya kasih perumpamaan saja. Jadi untuk panjang itu 2 kali lebar P sama dengan 2L. Ya. Jadi P sama dengan 2L. K-nya atau keliling sama dengan 300 meter. Nah, itu ya. Sekarang kita turunkan dari rumus. Ibu, rumus keliling apa? Jaket 4 kali tinggi. Nah, rumus keliling untuk persegi panjang ini K sama dengan 2 kali P tambah L. Diulang Bu. 2 Ya. kali tinggi 2 kali ditambah panjang ditambah lebar dalam kurung ya, panjang tambah lebarnya. Sudah Ibu? Sudah. Nah, sekarang coba diturunkan. K-nya 300. Diturunkan. Lalu 2 dikali 2L tambah L. Karena P itu 2L. Ya. Nah, setelah itu turunkan kembali 300 sama dengan 2 dikali 3L. Karena 2L tambah L sama dengan 3L. Ya, oke. Ya, sampai situ. Sekarang diturunkan kembali, Bu. 300 sama dengan, atau bisa saja 3L saja dulu. 3L kita rubah dari yang 3L di sebelah kanan, kita ke kiri kan. Biar lebih mudah. 3L sama dengan 300 dibagi 2. Berapa, Bu? 150. 150. Ya, berarti kita ketemu ya. 3L sama dengan 150. L-nya jadi berapa, Bu? 150 dibagi 3. 50. Ya, 50. Nah, L-nya sudah ketemu. Sekarang kita cari P-nya. Sok, berapa, Bu, P-nya? Bidang tanah. Oh. K sama dengan 2P tambah L. Ya. 300 sama dengan. Ya. Ayo. P itu tadi sudah dibilang 2L. Panjang. Berarti P sama dengan 2 dikali yang tadi 50, Bu. 100. Nah, jadi P-nya 100. Sekarang sudah ketemu. L-nya 50, P-nya 100. Nah, sekarang kita cari luas tanahnya. Luas tanahnya berarti rumusnya apa, Bu, luas? P kali L. Iya, Sampai tinggal lebar. dikalikan saja. Panjang dikali lebar yang tadi. Berarti 50 dikali 100. Gitu.
Nah, 50 dikali 100 adalah hasilnya 5.000 meter, Kilogram. 5.000 meter kuadrat. Iya, 5.000 meter. Belum masuk ke situ ya, Bu ya. Masih luas tanah dulu. Nah, berarti kita sudah tahu nih, oh, si luas tanah tadi bentuk persegi panjang begini nih, segini luasnya gitu ya. Nah, sekarang kita cari luas perbatasan tanah yang ditanami kacang. Bagaimana rumusnya, Bu? Bila 1 kilogram kacang hijau tersebut berisi 500 butir, Ya. maka kacang hijau yang dibutuhkan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, Bu. Yang 10 cm belum nih. Nih belum digunakan. Tanah tersebut ditanami kacang berjarak satu sama lain 10 cm. Berarti luas yang berjarak tersebut 5.000 meter ke senti dulu ya, Bu? ya, betul. Dirubah dulu ke sentimeter kuadrat ya. Jadi 50 juta sentimeter kuadrat. Ke situ dulu. Ini yang dicari volume ya, Be? Apa? Yang dicari betul bisa volume, tapi kalau di sini kan persegi panjang, jadi bukan volume, yaitu yang dicari banyaknya butir kacang gitu, kacang. Jadi luas tadi, nanti luas dari yang tanah tadi dibagikan ke 500 Dibagi butir. 10. Ya. Jadi 5 juta. Ayo berapa, Bu? 5 dibagi 10 dulu ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi terus 5 juta Bingung, Bu. bila 1 kilogram kacang tersebut Tadi sudah berisi. betul, Bu. Yang 50, Ini dulu. yang 5.000 Ya. meter, Bu Reni, 5.000 meter 50. kuadrat sudah? Tadi yang luas tanah. Berisi, maka kacang yang menanami sebidang tanah. Luas ininya 5.000 meter, Bu. Kilogram. Ya, 5.000 meter dijadikan sentimeter dulu. Oh iya. Ya. Bukan luasnya 5.000 meter. 5.000 meter. 5.000 meter kuadrat atau persegi. Iya, 50 meter. 5.000. Ya, Kemudian dijadikan dulu sentimeter jadikan persegi. sentimeter. Ya. Nah, ini 1.000. cukup rumit ya, tapi kalau siang-siang gini, Bu, lebih baik gitu ya. Berpikir gitu. Yo, Ibu, sudah belum? 50. Udah, Bu, sampai luas tanah? Nah, sesudah luas tanah tadi yang 5.000 meter persegi ya, Bu ya, dijadikan sentimeter persegi itu sekitar 50 juta sentimeter persegi. Sekarang kita cari yang luas dari jarak satu sama lain 10 cm, berarti 10 pangkat 2, yaitu 100 cm persegi. Nah, itu sudah ada ya, Bu ya? Perbandingan sekarang dibagi, Bu. Untuk mengetahui banyak kacang hijau dibagi, Bu. Luas tanah yang 50 juta sentimeter persegi dibagi 100 cm persegi. Berapa, Bu? 500.000. Betul. Nah, pintar sekali. 500.000 butir. Nah, 500.000 butir ini dibagi 500. 500 ya. Jadi berapa, Bu? 1.000. 1.000? Jadi 1.000. Iya, 1.000 kilogram. Atau di dalam ton jadi 1,00. Nah, luar biasa. Ibu ternyata bisa memecahkan masalahnya. Tuh, hebat. Pokoknya, nah gitu, Bu. Jadi Berapa jadinya, Bu? Kali satu 1,00 jawabannya C. 1,00 Iya, yang 1,00 C. ton. Nah, Bu katanya menirudet tuh gini. Biarin, Bu, kalau satu nggak bisa salah satu berarti benar, masih bisa lulus. Tenang pokoknya ya. Nggak apa-apa satu nggak bisa mah gitu. Nggak usah khawatir. Bu Reni juga, Bu ini mah nggak bisa. Biarin cuma satu ini, Bu, yang bisa. Kan jadi matanya jadi celing. Oh iya, sudah berpikir, oh iya Pak Dik-Dik juga masih kerung gitu ya, nggak apa-apa, itu mah proses belajar gitu. Saya juga kalau nggak belajar dulu mah nggak bisa gitu ya, Bu ya.
kita Bismillah. Tadi sepertinya Bu Eva ini wah luar biasa nih matematikanya, daya nalarnya. Wah, nanti bisa bertanya ke Bu Eva ya, Bu ya. Bu, gitu matematika. Saya mah les khusus ke Bu Eva gitu. Boleh. Kebetulan Bu itu. Ya, luar biasa tapi itu. Nah, itu Bu namanya problem solving sebetulnya. Jadi secara tidak langsung kita memecahkan masalah satu per-satu. Tahap demi tahap. Ini yang terjadi faktanya terhadap kita, Bu ya. Jadi walaupun Bu saya mah menyerah, tapi tidak menyerah kenyataannya. Oh bisa nih saya teh cenah gitu. Nang Bu Reni salah satu lah, nggak apa-apa masih lulus. Iya, tenang kalau perlu mah nanti belajar sama Bu Eva ya. Yang lain juga boleh. Bu Emelda juga masih bisa. Bu Heni ya, aman ya Bu Heni ya. Aman Bu katanya, biar nggak apa-apa salah satu ya. Kita next ke nomor 8. Bingung. Tenang Bu, matematika mah cuma beberapa lah, pokoknya nggak usah Yang penting dipikirin. kita lulus ya Bu ya. Maju, yang penting pretest lulus Iya. tah. Itu nomor 1 mah. Pretest lulus lah, reks kumaha soal. Ya, amin. Nah, amin ya robbal alamin, didoakan. Kita move on ya Bu ya ke nomor 8. Komputer adalah hasil karya manusia yang mampu membawa perubahan besar dalam berbagai bidang pekerjaan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Komputer ini sebagai hasil teknologi sangat membuka kemungkinan untuk menjadi alat pendidikan. Khususnya dalam bidang pembelajaran, komputer dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau ide-ide yang terkandung dalam pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu, komputer dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dalam memahami suatu konsep. Nah, perhatikan pertanyaannya. Berdasarkan Bu Erna, selamat siang Bu Erna. Selamat siang Bu. Aduh, alhamdulillah sehat-sehat ya Bu. Kita lanjut lagi. Berdasarkan letak kalimat utama paragraf di atas merupakan paragraf yang mana Bu? Bapak. C. Bapak belum bergabung nih. Bapak Henry juga. Ayo Bu suaranya. C, Bu. C. Yang lainnya ada lagi tidak yang mau Bu bukan kayaknya bukan C cenah gitu ya. Nggak apa-apa. Yang lain yang mana kira-kira? Option yang mana? Mana? Ibu Ayo, maaf Bu. nih saya nggak muncul soalnya. Oh sinyal mungkin ya Bu Eva nanti menyusul kayaknya lari-lari. Nggak apa-apa. Bu Reni jawabannya yang mana? Biar nanti gampang kita dapat nilai 100 lagi Bu. Bu. Yo. Kalau kata tadi Bapak katanya naratif katanya gitu ya. Kalau Reni apa ya? Saya A. Iya. Tadi siapa yang menjawab A? Yang Abu. ya belum bisa menjawab. Oh, nggak apa-apa. Biar yang lain aja ya, Bu ya. Diperhatikan nggak apa-apa. Bu, ini nggak dikasih hukuman, Bu, kalau salah juga atau menjawab. Jadi nggak apa-apa yang lain ya, hanya mendengarkan aja nggak apa-apa. Jawaban yang betul tadi A, deduktif. Nah, kenapa Ya. Bu deduktif? Nggak naratif, cenah. Kenapa Bu? Kalimat utamanya ada di depan. Awal paragraf. Betul. Jadi kita harus apa ya Bu? Ya namanya harus teliti gitu. Oh iya, komputer adalah hasil karya manusia. Itu rangkumannya sudah ada terlihat di depannya gitu ya. Komputer adalah hasil karya manusia yang mampu membawa perubahan. Berarti itu adalah kalimat utama. Kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf atau di atasnya terlebih dahulu atau pembukanya itu disebut deduktif. Deduktif. Gitu ya. Betul sekali. Jadi option yang lainnya memang kurang menjadi jawaban gitu ya, kurang betul gitu. Apalagi campuran itu mah hanya sebagai mempercantik saja di situ ya, yang option D. Cuma orang gitulah. Bu Erna atau Pak Ketut masih mikrofonnya masih nyala?
Mau dulu berpendapat? Oh, tidak. Ini suaranya nggak timbul ke sana. Oh, suara saya kedengeran nggak ya, Bu? Kedengeran. Suara saya ke sana ada. Ada, Ibu. Suaranya Ibu. Mikrofonnya on fire. Oh iya. Iya. Dari tadi belum fokus, masih ngatur-ngatur itu. Apa, Bu? Lagi kegiatan apa, Bu? Oh, selamat siang Ibu Ketut. Maaf tadi saya bapak-bapak terus pantas. Mohon dimaafkan Ibu. Ibu Ketut dari Bali ya? Iya. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja. Berarti tadi sudah deduktif ya Ibu dan Bapak. Jadi betul jawabannya A gitu. Betul sekali. Kita menuju ke nomor 9. Sudah terlihat? Sudah. Nah, kita buka ya nomor 9. Model pembelajaran berbasis masalah. Nah, kita lihat poinnya, on poinnya ya. Dapat digunakan dalam pelajaran PKN untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai fasilitator. Salah satu tujuan atau tugas fasilitator adalah, jadi fasilitator ini Bu yang memfasilitasi sebagai saya ya, nih kayak gini kayak saya, memfasilitasi Ibu dan Bapak untuk belajar, membersamai gitu ya. A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dan memecahkan masalah. B. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. C. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan serta memotivasi belajar sehingga menjadi pembelajar yang mandiri. Yang D. Menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta untuk memecahkan masalah. Nah, yang mana Ibu dan Bapak yang kira-kira mendekati? D. Memfasilitasi. Ibu Bapak itu sudah kayaknya sudah dikasih jawaban sama saya ya, Bu ya tadi keceplosan. Iya, karena Ibu bilang fasilitator itu memfasilitasi. Iya. Memfasilitasi. Keceplosan Ibu menitnya. Nah itu Bu, pokoknya Bu, yang terpenting mah poinnya saja lihat, nggak usah baca panjang-panjang, tapi kita lihat poinnya. Fasilitator, orang yang memfasilitasi gitu, udah cukup. Jawabannya udah B gitu ya. Gitu maksudnya untuk cara tercepat sebetulnya. Jadi bisa saja memberikan kesempatan, tapi itu bagian diantaranya gitu. Terus bisa juga memberikan penjelasan, bisa, tapi bagian diantaranya ketika disebut tujuan atau tugas dari fasil sendiri yaitu memfasilitasi gitu ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Pak Dik-Dik ini tampaknya merasa kelelahan dengan berbagai perempuan-perempuan pintar, Pak. Sudah dapat nilai banyak banget, sekali ciwi-ciwi atau ibu-ibu atau emak-emak yang sangat luar biasa ya. Saya mengikuti aja Bu, cenah. Gimana Pak Dik-Dik, masih semangat? Masih Bu, masih. Wah, alhamdulillah. Yes, pokoknya. Nah, ayo, ini ada matematika kembali. Tapi ini mah gampang ya Bu ya. Sok Bu ya, kita mulai mengotret-ngotret gitu ya Bu ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Adek, pinjam pensil aku. Ya, Bu Reni kayaknya tampaknya semangat sekali. Saya pasti bisa cenah Bu untuk soal yang ini. Boleh kita lihat ya. Kita bacakan dulu. Nomor 10. Ongkos parkir, harusnya parkir ya. Ongkos parkir mobil Y ditarik berdasarkan jam parkir X dengan menggunakan rumus Y sama dengan 3.000 ditambah 1.500 dalam kurung X negatif 1 tutup kurung kembali. Nah, dengan syarat X harus lebih dari 1. Maka ongkos parkir untuk 3 jam adalah
A 6.000, B 4.500, C 5.000, D 3.500. Boleh Ibu ngotret-ngotret dulu atau menghitung dulu gitu ya. Kira-kira bagaimana? Karena ini tinggal memasukkan saja sebetulnya. Jadi rumus dari persamaan X dan Y ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang ada gitu. Ayo. 6.000. Nah, sekarang Ibu saya mau tanya dulu, ketika ada lambang dari X, ada lambang itu ya Bu ya, lebih besar dari 1, itu menghitungnya 1 atau langsung 2? 2. Ayo, kan ada garis di bawahnya juga. Ada seperti itu, ada garis di bawahnya. Kira-kira bagaimana tuh? Ibu harus tahu. 1 sama dengan Gimana Ibu Ketut? kalau ada di bawahnya garis itu berarti dimulai dari 1. Iya. Kalau tidak langsung kedua. Betul. Nah, Ibu jadi perlu diketahui terlebih dahulu ketika ada X lebih besar dari 1 berarti menghitungnya tidak dari 1 ya Bu ya, tapi langsung kedua. Ketika ada tanda strip di bawahnya lebih besar dari 1, yang 1 terbawa. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu bedanya ya Bu ya. Ketika di nomor 10 ini cuman ada X lebih besar dari 1 berarti mulainya langsung kedua. Betul, Ibu Ketut luar biasa. Wah, benar. Berarti iya, luar biasa sekali Bu. Berarti daya ingatnya, wah, saya berarti ini berhubungan dengan orang-orang yang sangat cerdas gitu ya. Alhamdulillah sekali, merasa terbantu gitu. Alhamdulillah ya. Kita masuk ke jawaban. Yang mana kira-kira Ibu? Sudah dikotret atau dihitung? Belum. Aduh, belum Bu. Kayaknya ini susah. Biarinlah Bu, 2 Cina nggak kejawab. Kita cari caranya. Tadi perasaan ada yang menjawab. Bu, ini Cina jawabannya. Tadi ada yang menjawab. 6.000. 6.000. Nah, itu siapa yang menjawab itu? Reni, Bu. B, Bu, 4.500. Untuk berapa? 3 jam ya? Ya, untuk 3 jam. Oh ya 3 jam ya. Ibu Reni, coba bisa dijelaskan kenapa bisa 6.000? Gimana Bu? Caranya biar yang lain tahu. Kan 3.000 jam 3.000 ditambah 1.500 ditambah 1.500, Bu. Oh, begitu ya? Iya, Reni langsung. Iya, langsung. Wah, tapi luar biasa itu logikanya. Jawabannya betul, Bu. Betul sekali itu. Luar biasa. Tapi kalau misalkan kita lihat, 3 Y sama dengan 3.000 ditambah 1.500 X min 1. X-nya itu kita rubah jadi 3. Oh, 3 jam. Ya, jadi 3 dikurangi 1. 3.000 ditambah 1.500 dikalikan 2. Jadi 3.000 ditambah 3.000, 6.000. Betul, Bu Reni. Ternyata banyak jalan menuju Roma. Cara dari Bu Reni juga sudah betul, luar biasa. Tuh, meningkatkan ini matematikanya. Wah, Bu Reni, best. Hebat sekali ya. Yang lain boleh nanti menyusul. Mudah-mudahan masih ada matematika ya ke depannya. Sudah kira-kira sampai sini Ibu dan Bapak apa bisa dimengerti? Bisa ya. Ini mah Satu persatu diselesaikan dulu. betul. Kalau enggak Bu, sudah ketemu Ibu. Iya, mudah ini Bu sebetulnya. Tadi misalkan ada cara seperti Bu Reni mah enggak. Yang terpenting jawabannya sama, itu aja. Untuk prosesnya sih terserah gitu. Tapi kalau misalkan saya tadi Y-nya itu seperti itu kan. Jadi kalau ongkos parkirnya disebut X 3 jam, berarti 3 dikurangi 1 itu 2. 1.500 tinggal dikalikan 2, lalu ditambahkan sudah beres 6.000 ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, IPS mah wajar Ago kayaknya ini daripada hitungan Bu, lebih baik kita IPS aja Bu. Saya mah nilainya tuh 100 semua katanya kalau IPS. Kita lihat ya. Soal nomor 11. Salah satu tujuan ilmu pengetahuan sosial adalah mengembangkan keterampilan siswa yang dapat diwujudkan dengan cara kegiatan atau dengan kegiatan. Nah, kita lihat.
Ini agak-agak rumit. Tadi Bu Reni juga udah tahu nih yang C1 sampai C6. Berarti ini juga bisa, Bu. A. Mencari bukti ilmiah dulu, baru menafsirkan data, baru merumuskan kesimpulan. Atau B dulu, merumuskan masalah dulu, baru ditentukan tujuan, baru kesimpulan. Yang C-nya, merumuskan latar belakang dulu, mencarinya dulu, baru menganalisis data. Yang D, mencari dulu, baru mengolah data, lalu menafsirkan, dan membuat hipotesis atau kesimpulan. Gitu ya. Nah, kira-kira yang mana nih nomor 11? Bukti ilmiah. Yang mana? Dan merumuskan kesimpulan. Tadi ada yang menjawab ya gitu. Katanya Teh Bu. Bukan Bu. Ya, yang lainnya bagaimana kira-kira? Ada yang berbeda dari Ibu Reni? Mencari bukti ilmiah. Yang D, Bu. Iya. Bu Reni, kayaknya ini ke distraction gitu. Oh, kayaknya udah mencari bukti ilmiah, betul. Dalam mencari bukti-bukti ilmiah, kita perlu memproses data dulu. Jadi, sesudah kita mencari bukti ilmiah, kita olah datanya. Itu yang lupa di poin nomor A atau option nomor A. Jadi, setelah kita mencari, mengumpulkan, lalu mengidentifikasi, kita langsung diolah data itu. Sama seperti nilai. Lalu kita bagaimana menafsirkan di situ. Data apa saja sih yang cocok? Yang bagaimana? Nah, lalu kita membuat hipotesis atau kesimpulannya seperti apa. Nah, itu untuk belajar IPS itu biasanya kita bermasalah dulu, cari-carilah masalah yang ada. Nah, baru kita diolah dulu. Masalah mana sih yang bisa diselesaikan gitu ya. Nah, nanti itu poin-poinnya seperti itu. Logikanya sih betul sebetulnya di A. Akan tetapi ada satu poin yang terlewat, yaitu mengolah data atau mengolah bukti-bukti yang sudah terkumpul gitu ya. Sedikit tapinya kadang-kadang suka terjerumus gitu ya. Salah jadinya. Kita masuk ke nomor 12 ya. Ini pembelajaran. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa kelas 1. Nah, di sini bisa dilihat nomor 1, Pak Tino mengajak dulu mengamati 5 ekor kucing. Yang kedua, banyak kepala seekor kucing. Ada 1 katanya kepalanya ya, sehingga banyak kepala 5 ekor, 5, jadi 5 kali 1. Banyak mata kucing, ada 2. Berarti 5 kali 2, terus aja gitu kaki ada 4, 5 kali 4. Nah, peragaan yang 4 ini termasuk pembelajaran yang mana? Apakah problem based learning atau B contextual teaching and learning, C cooperative learning, atau D inquiry and discovery learning? Yang mana? B, Bu. Yang mana? Yang B. B. Kontekstual. Betul. Kenapa disebut kontekstual? Karena terlihat dari tahapan-tahapannya gitu. Ketika ini tidak ada masalah, kenapa disebut problem based learning? Tidak mungkin. Lihat konteksnya. Sudah tahu nih 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3. Kalau disebut kooperatif, di sini tidak dijelaskan berkelompok. Jadi tidak ada cooperative learning. Kita harus lihat poin-poin yang memang ditunjukkan oleh soal tersebut gitu ya. Untuk inquiry juga tidak mungkin, discovery ini tidak mungkin karena tidak ada IPA di dalamnya atau misalkan pencarian tadi ilmiah ya, bukti data-data kan ini sudah pasti. Nah, ini disebut contextual learning. Mangga Bu Imelda. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Oh, ini sudah tahulah pembelajaran guru-guru hebat Ibu dan Bapak ya. Kita ke nomor 13. Nah, sama seperti tadi masih pembelajaran, kita masuk ke PBL atau problem based learning. Kira-kira urutan langkah yang tepat dari 1 sampai 4 ini yang mana yang betul?
Apa yang pertama, mengorganisasi siswa dalam belajar dulu, lalu yang kedua, orientasi siswa pada masalah dulu, atau membimbing penyelidikan siswa dulu, atau langsung mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Untuk PBL, yang lagi tren ya saat ini Bu, PBL, Problem Based Learning di PPG. Yang B ya, Bu. Iya, Bu ya. 1, 3, 2, 4. C ya, Bu. Ya, ada yang B, ada yang C. Kira-kira yang mana dulu nih yang pertama? Pertama nggak ada. Orientasi siswa. Nah, betul. Tadi kan sudah saya bilang, sajikan dulu masalahnya, kita proyeksikan dulu siswa pada masalah. Nih, kasihkan dulu masalah. Sok mangga. Mangga mau diapakan. Setelah itu, masuk kita ke membimbing. Ya. Nah, dari membimbing ini penyelidikan, sudah tahu nih masalahnya, boleh secara mandiri maupun kelompok. Lalu setelah itu baru diorganisir gitu ya, bagaimana siswa tersebut menyelesaikan penyelesaian tersebut, masalah tersebut. Bisa misalkan dengan cara A, cara B, cara C, itu identifikasi ada di poin pertama. Jadi untuk terakhir mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah ini urutan dari PBL ini. Jadi yang pertama itu pasti mengorientasi dulu pada masalah. Ayo dikasihkan dulu nih masalahnya nih untuk para siswa. Misalkan tentang kebersihan kelas atau sampah organik, anorganik. Nah itu dulu disajikan. Baru kita bimbing. Setelah itu baru dibagi di kotak-kotakan penyelesaian masalahnya. Lalu setelah itu baru ada hasil karyanya. Bisa berupa presentasi langsung ataupun produk. Ya, untuk PBL ini yang menjadi sedang trendsetter gitu ya di kalangan pendidikan, itu PBL itu sedang on fire. Nanti menghasilkan suatu produk gitu, bisa dengan project based learning juga. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, nomor 14. Nah, ini ada C6. Berarti tadi apa Bu C6? Mengingat Membuat produk. Kayaknya Bu Reni masih hafal nih C1 sampai C6 tadi. Evaluasi sintet apa? Oh, terakhirnya Ya. evaluasi sama sintetis, Bu. Ya. Tadi kan sudah ada taksonomi yang revisi ya, Anderson. Jadi C6 ini apa kira-kira? Yo. Sudah dijelaskan tadi di awal. Kita baca dulu ya. Membuat produk. Iya, membuat produk atau mencipta. Nah, di sini ketika ada rancangan pembelajaran dengan mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi alam dari tanaman untuk produk karya seni dan kriya. Nah, di sini rumusan indikator yang mana? A, membuat produk, B, menjelaskan, C, menyebutkan, D, mengelompokkan, dan E, membedakan. Yang mana? Yang A. Gitu. Maksudnya poinnya kita sudah tahu nih, C6, udahlah, nggak usah baca lagi gitu. Udah langsung kita lihat membuat produk. Betul jawaban. Daripada ya gini harus baca gitu. Ketika kita sudah tahu titik poin yang tepat, sudah. Itu jawabannya, tidak akan ada yang lain kecuali di bawahnya membuat produk. Nah, itu harus dibaca kembali ulang. Ketika di situ poinnya sudah masuk ke tingkatan kognitif C6 yang mencipta, membuat karya, sudah pasti jawabannya A. Membuat produk karya seni rupa. Kalau yang menjelaskan bukan di C6, menyebutkan juga masih C2, mengelompokkan apalagi, membedakan juga masih mengidentifikasi masih di C2. C6 yang menurut taksonomi Anderson tadi sudah menciptakan, jawabannya A. Seperti itu ya Ibu dan Bapak. Jadi mudah. Ketika kita tahu poin atau konteks yang ditanyakan. Jadi masih ada nanti waktu-waktu yang lengah atau yang luang untuk soal berikutnya. Jadi tidak melulu di-keep di 14 di soal nomor 14 nih. Ketika kita sudah tahu poinnya di tingkatan kognitif C6 nih poinnya. Oh, berarti sudah pasti nih harus optionnya ada membuat produk. Sudah. Yang A gitu ya, Ibu dan Bapak. Jadi memang kita kalau jeli sudah ada jawabannya. Kalau jeli ini contoh dari pretest PPG yang tahun kemarin.
Jadi sudah dipastikan tidak akan jauh yang 2023. Gitu. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini biasanya soal kehidupan sehari-hari, pasti bisa lah seperti tadi si Eko ya. Kita masuk ke soal nomor 15. Seorang guru mendapati beberapa siswa belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan. Dikarenakan banyak tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika Anda sebagai gurunya, apa yang Anda lakukan? A. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas. Oh, tidak diterima tugasnya katanya ya. Jadi karena kamu tidak mengikuti kesepakatan, harusnya dikumpulkan hari itu. Berarti itu tugas terstruktur itu ya Bu ya. Yang B. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya efek jerak. Di sini B, guru sebagai manajer gitu ya. Oh, kamu harus ada nilai yang berbeda nih dari yang lain karena kamu harus mendapatkan efek jerak katanya. Yang C, memberikan toleransi waktu agar siswa yang belum mengumpulkan dapat menyelesaikan tugasnya. Bolehlah kamu sehari 2 hari lagi dikumpulkan kalau belum, kalau menurut C ya. Yang D, mendorong siswa untuk segera cepat. Nah, dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum. Nah, si ini mah sudah, si itu sudah, si C, si D, si E udah. Kamu yang belum. Nah, itu yang D. Sedangkan yang E memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Nah, sedangkan yang E kita sebagai guru, sebagai fasilitator. So, kamu apa? Apa yang memang sulit? Lalu apa sih kamu yang memang dianjurkan, waktu yang mana yang kamu kerjakan seperti itu? Nah, kira-kira sebagai guru yang mana? Bu, harus sesuai hati ya, Bu ya. Yang Jangan, E. ini betul. Yang E. Emang Yang itu E dulu. idealnya, Ya. Bu. Kalau Ibu yang mana kira-kira? Ah, saya mau B, Bu. diterima Yang tugasnya. C. Ya, Bu, tuh. Yang Ibu jujur. Betul. Bu, ini tuh semuanya betul, Bu. Tidak ada yang tidak betul. Tapi kita idealnya. Jadi B. ada idealnya kita sebagai guru itu yang E. Kayak yang guru baik gitu, memberikan fasilitasi, lalu berdiskusi, diajarkan kembali. Tapi ketika misalkan, Bu, saya mah nomor A, tidak apa-apa, Bu. Kalau memang itu sesuai karakternya, tapi tidak ideal. Iya. Menolak tugas, nggak apa-apa dah saya mah menuntut tugas terstruktur. Nggak mau saya dilewat jalur itu, nggak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa sebetulnya. Yang B, meminta tugas dengan sanksi, nggak apa-apa. Tapi kalau ada efek jera, sebetulnya tidak dianjurkan ya untuk saat ini gitu. Yang B, memberikan toleransi tambahan waktu. Ketika tugasnya misalkan semua orang pada saat waktu itu, yang lain itu nanti ada kecemburuan sosial. Itu kurang ideal juga sebetulnya. Kecuali diberikan pada saat, bukan pada saat itu. Nanti lain hari, tidak diketahui, tidak diabsen. Nah, itu bisa. Tapi menurut saya kurang ideal. Lalu mendorong siswa, hayo aja mendorong, ayo cepat kumpulkan si Anu sudah. Tapi tidak ada solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Ya, idealnya seorang guru itu bagaimana tadi menjadi fasilitator, yaitu memfasilitasi. Kita diskusi dulu, diajarkan kembali, lalu mengatur waktu, serta tanggung jawab ditempelkan. Nah, ini yang masuknya ke karakter. Ini sifatnya idealnya ya, Bu ya. Ketika saya juga kalau misalkan ingin jujur itu, ya saya mah tolak aja tugasnya karena tidak sesuai dengan tugas yang diberikan, tugas terstruktur nih. Misalkan pada hari itu juga harus dikumpulkan. Ketika besok sudah tidak ada nilai. Tidak apa-apa, Bu. Hanya saja di dalam soal-soal pretest ini menuntut Anda atau guru-guru itu bersifat ideal. Memihak karakter masing-masing gitu, Bu ya. Boleh yang A, B, C, D juga boleh. Hanya saja ketika nanti di sini diminta Anda sebagai guru idealnya dilakukan seperti apa, berarti cari jawaban yang memang ideal umum gitu. Jadi guru yang baik hati gitu ya, Bu ya. Bagaimana caranya mendidik anak yang luar biasa supaya paham gitu, mengerti ya, Bu ya. Kalau saya sih menurut karakter mah ya udah jangan diterima ya, bongan saha gitu ya, Bu ya. Kalau Sundanya mah nggak dikumpulin gitu ya. Ya, Bu, ya guru-guru seperti itu ya. Padahal galak tuh betul.
ya Pak ya. Ya betul gitu. Kadang-kadang kita kan kalau sesuai ini teks seperti konten ini Bu, ini mah ini banget gitu ya, klise gitu. Tapi kadang-kadang pemerintah itu membuat soal itu supaya kita idealisnya seperti itu. Membuat kita seperti itu gitu ya. Jadi jangan menurut hati nurani sendiri. Terkadang kita juga bukan diminta pendapat gitu, tapi idealnya menjadi guru seperti apa tindakan yang harus kita lakukan gitu ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini juga perbandingan ya Bu ya. Kita cari permasalahan dan juga jawaban yang memang idealnya seperti apa. 16, jika diketahui bahwa dari hasil tes formatif terdapat 4, dari 8 soal yang diberikan, semua siswa tidak menjawab dengan benar. Nah, bagaimana nih tindakan guru? Jadi, misalkan saya sebagai guru men-share 8 soal, memberikan 8 soal, tapi dari semua siswa hanya 4 soal yang betul. 4 soal yang lainnya tidak benar. Nah, harus bagaimana nih gurunya? Apakah melanjutkan ke pokok bahasan berikutnya? Lewat sajalah. Ngapain sih gitu masih mempedulikan yang siswa yang belum benar gitu ya. Lalu yang B, menjelaskan kembali. Ayo anak-anak, kita bahas ulang karena ini setengah dari jawabannya ini nggak benar ini. Nggak ada yang betul gitu. Yang C, menjelaskan kembali materi yang menjawab salah. Jadi hanya menjelaskan materi ke siswa yang memang yang menjawabnya salah saja, nggak ke semua siswa gitu. Yang D, melakukan pembelajaran remedial. Ayo siswa-siswa yang tadi salah jawabannya kita ulangi yuk di remedial supaya hasilnya lebih efektif lagi, lebih optimal. Gitu. Yang E, memberikan materi tambahan untuk menambah wawasan siswa. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? B. B. Yang lainnya? Bali, iya. Kalau yang lainnya bagaimana? Untuk Ibu, Bapak yang lain, kira-kira jawabannya yang mana? Ketika ada 4 soal, dari 8 soal cuma 4 nih, setengahnya yang betul gitu. Ini harus bagaimana nih guru nih? Saya ini harus bagaimana? Kan ada kira-kira seperti dilema gitu ya. Aku teh harus bagaimana lagi nih? Yang E ya Bu. Gitu. Yang bagaimana? Bu. Yang E. Ya. Terus yang lain, ada 2 opsi berarti ya, B dan E. Nah, kita lihat. Yang E, memberikan materi tambahan untuk menambah wawasan siswa. Kita proyeksikan gini Bu, 4 soal aja salah gitu, komode kita beri lagi gitu ya. Nah, kayak gitu Bu, sebetulnya, meureun moal masuk. Nah gitu, kalau yang E, memberikan materi tambahan itu berlaku untuk apabila ada murid-murid yang memang betul semua dijadikan pengayaan. Nah itu E yang bagus, cara yang bagus, memberikan materi tambahan. Melanjutkan. Nah, ketika misalkan jawabannya cuma setengah yang betul, nah apa? Ya yang betul. Tadi siapa yang menjawab B, Bu? Menjelaskan kembali. Nah itu yang betul. Jadi tidak melanjutkan pokok bahasan ke yang selanjutnya. Nah itu juga belum ngerti atau bukan itu 4 setengahnya belum ada yang betul. Berarti kita harus menjelaskan kembali sebagai guru. Dan yang salah bukan anak-anak tapi gurunya. Berarti KD tersebut tidak dipahami oleh siswa. Jadi yang dilakukan adalah menjelaskan kembali seluruh materi pelajaran yang dijadikan tes formatif. Gitu ya, Bu. Jadi jangan sampai nanti salah jangan sampai kita salah memberikan jawaban. Yang mana nih? Ada menurut saya mah lebih baik melanjutkan aja, itu pura-pura lupa aja, enggak juga ya Bu ya. Jadi kita dilihat jawaban idealnya yang diminta oleh pemerintah ini seperti apa gitu. Jadi nggak mungkin dong melakukan remedial untuk siswa yang salah aja. Masa sih siswa yang disalahkan? Kita lihat kembali ketika soalnya lebih sedikit yang salah, berarti bukan kita yang salah. Siswanya dalam random ada yang menjawab, ada yang tidak gitu ya. Nah ketika setengahnya soal diberikan tetapi salah jawabannya, nah kita yang salah Bu.
Ada apa ini? Apakah soalnya salah gitu ya? Apakah memang kadarnya juga terlalu tinggi soalnya gitu ya, kognitif yang tadi. Nah, inilah perlunya soal dianalisis setelah kita melakukan ulangan atau formatif gitu. Jadi jangan sampai nanti salah jalur. Jangan menjelaskan kembali kita yang salah. Gitu ya, Ibu dan Bapak. Kita lanjut kembali ke nomor 17. Nah, di nomor 17 ini juga sama, Bu. Poin-poin pedagogik yang memang harus dimiliki oleh seorang guru. 17, Pak Andri sepertinya. Pak Andri nomor 17. Nah, kita lihat lagi. Melihat hasil latihan siswa, Ibu Sutari menjadi kaget karena hanya 10 dari 30 mengerjakan matematika dengan benar. Nah, Ibu ini mencoba ingat-ingat nih apa gitu ya yang salah. Apakah penggunaan rumusnya atau mengerjakannya sendiri di papan tulis, direnungkan kembali. Nah, kira-kira langkah-langkah PTK mana yang dihayati oleh Ibu Sutari? Sebentar ya. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Supaya mereka memiliki sensitif teruji secara klinis pertama gigi yang terkini dan kemudian terjadi sehingga kamu tidak perlu lagi. Itu makanan yang paling kamu suka. Ini sangat bagus. Dari Idoli Raditya Otentik Jakarta ada Ibu Sutari. Ya, jawabannya kira-kira yang mana, Ibu dan Bapak? Yang B, Bu, melakukan refleksi. 17. B, melakukan refleksi. Yang lainnya? Betul ya? Jadi kita lihat segi langkah-langkah PTK ini ada beberapa macam. Seperti tadi, kita harus mengumpulkan dulu data, lalu menganalisis dulu data, kemudian merumuskan data, baru melakukan refleksi. Di sini, dari uraian soal, sudah termasuk semua permasalahan. Ketika permasalahan tersebut sudah tahu jawabannya, kita harus direfleksi nih. Bagaimana cara kita untuk, atau langkah mana nih yang harus dilakukan. Misalkan, di sini kan sudah lihat, menjelaskan, sudah. Lalu merenung kembali ke kenapa ya tidak meminta siswa mengerjakan, direnungkan kembali. Nah ini, proses yang ini terdapat di refleksi, bukan untuk mengumpulkan data. Jadi kalau refleksi itu memahami kembali, menggali kembali, merenungkan kembali apa yang sudah dilakukan. Gitu. Bukan mengumpulkan data karena ini sudah ya data-data semua sudah. Untuk mengingat kembali kan kalau misalkan di sini ada guru penggerak tidak Ibu dan Bapak? Belum ya? Belum. Di dalam proses kurikulum Merdeka yang berbeda dengan K13 sebelumnya adalah melakukan refleksi. Jadi satu hari itu ketika guru sudah belajar atau membelajarkan murid atau terjadi pembelajaran, kita harus merefleksikan kegiatan pembelajaran tersebut. Pertama, kelemahan atau kesulitan apa yang terjadi. Hari itu juga. Detik itu juga. Tidak dibesokkan. Tidak boleh dibesokkan, Ibu dan Bapak, kalau refleksi. Saat itu juga. Yang kedua, apa kelebihan siswa-siswanya? Lalu karakter apa yang muncul pada hari itu? Karena begini, ketika karakter itu dinilai, misalkan nih karakter disiplin, hari itu dinilai. Siapa tahu siswa A hari berikutnya tidak disiplin, berarti tingkat otentiknya kan tidak ada kalau dinilai hari berikutnya. Kita nilai hari A sesuai dengan refleksinya. Jangan sampai refleksi dilakukan hari berikutnya. Refleksi harus dilakukan hari itu juga, saat itu juga. Jadi jangan sampai kalau misalkan mengolah data, merumuskan data, kan itu bisa dalam beberapa hari. Ketika melakukan refleksi, pemikiran atau hasil kesimpulan harus hari itu juga.
Misalkan hari Senin, kita nilai disiplinnya nih, karakternya, jawaban atau refleksinya harus hari itu juga. Ditulis, sama seperti diary, Bu. Atau diary ya kalau dulunya mah di kertas atau misalkan di buku khusus gitu ya, Bu. Nah itu refleksi. Sebetulnya kita sudah melakukan refleksi setiap hari, Bu. Dengan misalkan ngobrol dengan orang lain, si siswa A mah dibilangin teh susah. Harusnya seperti ini. Susah saja. Dengan rekan sejawat berbicara itu refleksi, Bu. Hanya saja refleksi yang diperlukan untuk saat ini berupa tulis tangan. Atau kesimpulan tertulis. Ya itu refleksi. Bahasanya saja sekarang yang terlihat, refleksi itu seperti itu. Merenungkan kembali. Nah ini contohnya. Ini Ibu Sutari sedang merefleksi. Nah ini salah satu segi langkah dari PTK-nya sendiri gitu ya. Jadi perlu diperhatikan nanti kurikulum Merdeka setiap harinya kita harus melakukan refleksi. Bukan hanya di PTK saja gitu ya, kilas balik ke situ. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini subjektif ya Bu sebetulnya. Menurut saya gambar ideal seorang guru adalah yang mana? A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah. Lebih terarah dan terukur katanya. Harus dipahami dulu nih penting-pentingnya seperti apa nih rencana, tanggung jawab. Yang B. Memahami pentingnya pelaksanaan dan perwujudan. Kalau tadi perencanaan dan tanggung jawab. Kalau sekarang pelaksanaan dan perwujudan. Yang C, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang D, melaksanakan tugas, deskripsi, tanggung jawab, tujuan sekolah. Wah, banyak sekali ya, itu idealnya seorang guru. Sedangkan yang E, melaksanakan tugas secara mandiri, kolaborasi, sesuai aturan, deskripsi, dan tujuan dan sebagainya. Nah, menurut Ibu, yang mana? Idealnya seorang guru. Bu. Nah, Pak Dik-Dik katanya. Sudah jelas Bu, itu mah cenah gitu ya. Yang lain. Kayaknya Bu Eva masih membaca. Bu Eva slide-nya kelihatan. Nggak ada soalnya, Bu. Nggak Bagaimana? muncul. Oh, Soalnya belum muncul. Bu Eva itu sinyalnya selalu ini ya, selalu menjauh gitu. Nanti saja gitu. Bu Reni sedang pindah ini, Bu. mengkerutkan ini kening sepertinya sedang memikirkan jawaban gitu. Ibu Ketut bagaimana? Sama, jadi kalau saya itu soalnya kan nggak muncul di layar, jadi hanya mendengar. Jadi antara C dan D. Oh ya, siap. Antara ini Bu, E sama D saja. E dan D ya. Saya juga ikutlah pokoknya. Kenapa saya jadi ikut-ikutan ya? Saya kan jadi ini ya, jadi fasilitator ya, lupa lagi saya ya. Jadi jawaban yang betul Bu ya. Ini mah katanya sih idealnya kan, yang namanya soal ini harus ada idealnya. Kalau saya masih misalkan yang A nggak apa-apa. Berarti D. Itu jawabannya. Luar biasa pokoknya. Jadi Bu, selain melaksanakan tugas mandiri maupun kolaborasi, nah kita sebagai guru harus sesuai aturan yang berlaku. Kita harus tahu job desk-nya apa Bu. Jadi guru teh digugu dan ditiru aja enggak juga ya Bu ya. Jadi harus tahu nih Permendiknya seperti apa yang kita harus jalankan. Lalu berikutnya tanggung jawab. Agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur. Bukan hanya tugas kepala sekolah. Jadi untuk tujuan sekolah ke depannya, visi, misi terukur itu kita juga yang tanggung jawab. Hanya saja dilihatnya dari peserta didik gitu. Nah ibu-ibu guru dan juga bapak guru ini tugasnya sangat luar biasa sebetulnya. Bukan hanya merencanakan dan bertanggung jawab saja seperti yang ada di poin A. Bukan. Lalu hanya melaksanakan saja Bu. Ngapain saya harus bertanggung jawab misalkan gitu? Enggak juga. Kalau melaksanakan tugas dan lebih terarah saja enggak juga ya Bu. Jadi untuk idealnya kita itu melaksanakan tugas secara mandiri. Bu itu mah sudah pugu udah paling panjang. Boleh juga Bu ya itu teh. Pokoknya Ibu mah sesuai hati nurani aja lah Bu lah ya. Udah yakin saya mah. Biasanya ini mah kereteg hati misalkan betul yang pasti betul.
jangan ikuti orang lain, Bu. Yang penting mah kita mah selalu Tuhan lah yang menyertai gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting mah Bu di dalam hati itu yakin. Dengan niat yang yakin itu jawabannya yakin Bu, itu betul. Jadi jadi pilih jawaban yang terpanjang ya Bu ya. Kalau ini mah ya boleh lah ya. Mikirnya yang terpanjang Bu ya. Pasti benar nah ya Bu. Iya, bisa dijadikan referensi Bu. Oh, ketika yang Biasanya begitu Bu. Enggak, Bu udah nggak jauh, udah apa gitu ya Bu ya. Jadi pokoknya Bu, baik-baik Ibu melihat soal, pintar-pintarnya Ibu melihat soal dari sisi mana. Tadi kan sudah dicontohkan ya Bu, on the point-nya bagaimana. Khususon misalkan, oh yang ini pasti betul. Sudah, itu pasti betul Bu. Ini contoh-contoh PPG yang 2022 kemarin ini. Nggak akan jauh Bu. Saya yakin pasti bisa semuanya Ibu ya. Kita lanjut ya Bu. Ini nanti Pak Andri cepat Bu, cina gitu ya. Walaupun nggak kelihatan nih wajahnya. Kita masuk ke 19. Ini mah Bu. Udah 19 mah udah luar biasa Bu, udah di dalam otak katanya, bukan di luar lagi ya Bu. 19 Pak Andri. Nah, pada proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi. B. Kuesioner. C. Tes tulis. D. Wawancara. Dan E. Tes hasil belajar. Yang A, Bu. Lihat poinnya Bu. Yang A, Bu. Iya, betul. Betul sekali yang A. Karena dilihat Bu, ini ada poinnya. Perilaku siswa. Bukan kognitif. Bukan psikomotor. Jadi di sini perilaku atau sikap. Sikap itu tidak bisa melalui tes tulis, tidak bisa melalui hasil belajar. Bisa melalui wawancara, bisa. Tapi terlebih ideal itu melakukan pedoman observasi. Banyak sekali ya contoh-contoh pedoman observasi. Mungkin Ibu dan Bapak mungkin lebih mengetahui lebih jauh ya, karena ini nih istilahnya inti dari guru ini penilaian, assessment yang diperlukan. Yang mana nih? Apakah melalui kuesioner gitu, atau cocoknya nih tes tulis, atau pedoman wawancara ketika dibutuhkan, mangga. Tapi ketika menghadapi soal itu harus idealnya, bukan terserah kita, tapi idealnya seperti apa. Itu yang harus dipikirkan gitu, yang harus ditanamkan itu idealnya seperti apa. Yang terbaik seperti apa gitu ya, yang diinginkan. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini mah banyaknya pedagogi guru ya, Ibu dan Bapak, jadi pasti bisa menjawab. Nomor berikutnya, upaya merencanakan pengayaan. Kalau tadi remedial, nah sekarang pengayaan. Bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tanpa kegiatan guru sebagai berikut. Kalau tadi kan remedial, nah sekarang pengayaan. A. Memberikan materi tambahan berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Aduh, B-nya di atas juga yaitu ya. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan lebih mendalam. D. Diberi soal serupa. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya. Aduh Pak Andri, sebetulnya ada 5 lagi sih, tapi nggak apa-apa. Ibunya kayaknya gini, aduh Bu Santi bentar dong, saya belum 100 katanya gitu. Nggak apa-apa ya Bu ya. Sekarang kita coba nih nomor 20 dulu. Nah, yang mana yang betul kira-kira? Bu, ini mah kayaknya semuanya tambahan-tambahan. Berarti dibaca ulang, Ibu. Poinnya lihat, dibaca ulang. Agar ketuntasan belajar optimal. Yang B. Yang D katanya. Ada lagi yang lain. Bebek. Oh, BB, katanya BB. Memberikan tes tambahan. Ada lagi yang lain nggak?
Bu Reni masih berpikir nih sepertinya, aduh apa ya takut salah nih, takut nggak dikasih 100 katanya gitu B, ya. Bu, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Iya, B. Berarti sudah ada 2 orang ya yang B gitu. Kalau yang lain kira-kira ada tidak nih? Yang lain. Ibu dilihat ya. Kan yang B itu memberikan tes tambahan. Hampir sama dengan yang E, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi, sama kesukaran lebih tinggi. Bu, zaman sekarang yang kurikulum merdeka itu bukan soal atau tes yang ditambahkan. Kalau untuk pengayaan beda dengan remedial, tapi diberikan materi. Iya, Bu, materi. Nah, itu poinnya, Bu. Aduh, sedikit lagi, Bu. Jadi poinnya yang harus dilihat tuh, memberikan materi bahan ajar. Setelah diberikan materi, baru mengerjakan soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi dilihat Bu tahapannya, menurut saya kata tadi, proses dulu, pengolahan dulu, baru nanti ke kesimpulan. Sama seperti ini, diberikan dahulu nih, jangan langsung tes saja. Diberikan dulu Bu, apakah bisa suruh membaca dulu misalkan, apakah kita langsung memberikan materi yang memang harus tingkat kesukarannya lebih tinggi, atau misalkan dengan hal-hal yang lain, tapi tidak langsung diberikan tes tambah. Memang seringkali ya Bu, kalau faktanya langsung aja dikasih tugas gitu, udah aja kerjakan. Nah, tidak seperti itu idealnya. Jadi idealnya adalah kita memberikan materi dulu, bahan ajar yang memang tingkatnya soalnya nanti lebih tinggi untuk dikerjakan gitu. Nah, Ya, Bu, jawabannya berarti E. Tapi ya, yang benar betul, E ya. betul sekali ya. Jadi tidak harus langsung dites tambahan. Oh, dites kamu ya, enggak. Tapi kita harus memberikan dulu materi Bu, supaya mereka paham dulu nih, memflashback kembali. Kan kita juga kalau tidak diingat-ingat Bu, kadang-kadang suka lupa ya. Apalagi saya mak gitu ya, lupanya luar biasa Bu, lumayan ya dengan kegiatan. Bu Santi sinyalnya enggak bagus, berarti E yang benar ya. Betul Ibu, yang maaf ya, kadang-kadang saya tuh suka curhat gitu. Betul sekali Ibu ya. Pak Andri udah bilang Bu nomor 20 ya Bu terakhir, padahal saya banyak Bu itu soal itu, cuman ya nggak apa-apa ya Pak Andri ya. Bonusin 5 Pak Andri. Oh Pak Andri tuh katanya gitu Pak Andri. Enggak. Ada itu Gini, di situ Bu, ada. Sisa 5-nya untuk dikerjakan sendiri. Nah, gitu. betul. Ya, nanti tinggal di share, kemudian juga ini jawabannya ini nanti saya ke Bu Santi, Bu San, ini jawabannya nih dari Ibu Bapak ini yang hadir, 5 jawabannya ini betul atau salah, nah apa ini seperti itu. Nanti kita apa sih feedbacknya mungkin seperti apa gitu ya. Siap. Ibu saya tuh pengennya mah terus-terusan gitu Bu, tapi di waktu gitu ya, gimana lagi, belum saya masak nasi Bu. Iya benar. Kebetulan saya di sini 2 kali ya Pak Andri ya. Diberi kesempatan. Kalau yang kemarin saya sekali ya. Mungkin insya Allah ketika nanti Ibu dan Bapak panjang umur dan saya juga, kita bertemu kembali di lusa ya Bu ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti soalnya lebih menggelitik gitu ya Bu. Saya mah pengen banget gitu nih ngejawab soal ini. Pak Andri, bisa filenya dikirim di grup Pak Andri? Oh iya. Nanti dikirim Bu. Pasti dikirim. Nah gitu ya Bu. Tampaknya nih Ibu sudah hari kedua ini makin hot ya Bu ya. Pak Andri.